Hai teman-teman, kita kali ini akan belajar mengenai pointer ya. Jadi eh, kali ini ya kita akan mempelajari pointer yang paling sederhana, yaitu mengenai alamat dari suatu variabel. Tapi kita juga akan bahas juga alamatnya suatu alamat. Ini disimbolkan dengan variabel key. Di sini kita lihat ada variabel A, P sama key ya. Jadi P itu adalah pointer ya. Jadi alamat. Kalau key itu adalah alamatnya alamat. Kalau P itu alamatnya sesuatu. Kalau A itu variabel. Jadi P itu bisa kita isi ke A. Tapi kalau key nggak bisa kita ke A karena key itu adalah alamatnya alamat. Jadi key itu hanya bisa kita isikan ke P ya. Oke ya. Eh, di dalam pemrograman ya, satuan variabel itu adalah byte. Jadi satuannya itu byte. Jadi satuannya itu adalah byte. Nah, apakah itu bit dan byte? Jadi bit dan byte. Jadi satu bit itu isinya adalah 8 byte. Satu bit itu berisi informasi, kalau enggak 0 ya 1. Pada gambar yang sebelah kiri dapat kita lihat angka 255. Binarinya menggunakan kalkulator itu kalkulator yang ada di Windows kita ya. Ini 111 1111. Bagaimana bila angkanya lebih besar daripada itu? Anggaplah 65.535, maka di sini isinya adalah 111111111111111111. Di sebelah kanan ini ada tabel heksadesimal dan binary ya. Oke. Uh, kalau data itu agak panjang, contohnya itu 3A B2 heksadesimal ya, heksadesimal 3A B2. 3 itu 0011 dan seterusnya ya, ini bisa kita baca sendiri. Jadi satu buah heksa itu memiliki panjang 4 bit. Ya, saya ulangi lagi, satu buah heksa memiliki panjang 4 bit. Jadi contohnya itu adalah 2, maka heksanya adalah 0010. Di sini ini kita berkenalan dengan namanya big endian dan little endian ya. Sebenarnya ini hanya cara pembacaan aja sih sebenarnya ini ya. Jadi oke, kita di sini mencoba ya menggunakan tipe data yang kecil yaitu char A star P star key. Star key ini artinya apa? Dia kalau ini adalah pointer yang menuju ke satu variabel. Tapi kalau pointer-pointer berarti dia tidak menuju ke variabel, tapi dia menuju ke pointer, yang mana pointernya itu menuju ke satu variabel gitu. Jadi ini nggak boleh langsung ke A ya, karena bintangnya ada 2. Dia menunjuk suatu pointer. Kalau ini menunjuk satu variabel. Kalau ini adalah variabel ya, nggak menunjuk ke siapa-siapa. Nah, di sini ini ya, di sini ini kita menggunakan tipe data yang paling kecil yaitu char ya. Oke. Nah, ketika kita mengisi B, sebenarnya di sana itu ada kode ASCII-nya ya. Itu kode ASCII-nya bisa Anda Google sendiri, yaitu 66. Ini sebenarnya 66 itu kalau kita cari heksanya ya, heksanya gini, itu adalah 42. Jadi heksanya itu 42. 42 itu berarti sama saja dengan binarinya itu adalah 0100 ya, 0010. Oke, itu adalah 42. Baik ya. Oke. Kemudian eh, berapakah alamatnya A gitu ya. Alamatnya A. Ini alamatnya A di 61FE7. Oke ya. Dia menempati 61FE7 ya alamatnya. Ini heksadesimal. Karena heksadesimal kita depannya tambah 0x gitu ya. 0 heksadesimal.
Kemudian kita melihat juga eh, P itu kan sebuah pointer. Jadi bukan sebuah variabel. Jadi pointer itu mengacu pada variabel. Berarti dia hanya berupa alamat saja. Jadi P itu alamatnya berapa sih? Karena P ini kita set dengan alamatnya A, maka P ini juga sama sebenarnya. P ini dia berada pada alamat 61 FE7. Ya, sama dengan A. Oke, ya, 6 maaf ya, hexadesimal. Kemudian bagaimana dengan nasibnya Ki? Ki ini ya, Ki ini pun juga sama sebenarnya. Ki ini dia bukan seperti ini ya. Ini salah ya. Ini jadi bukan alamatnya P ya. Jadi kita tidak menginginkan alamatnya P, tapi kita menginginkan alamatnya dari suatu alamat ya. Berarti gimana? Alamatnya dari suatu alamat berarti kita ingin mengetahui isinya. Isinya P itu apa gitu. Isinya P adalah alamat juga, alamatnya A. Kita lihat ya. Des gitu. Lah ini isinya jadi star key ya. Star key ini. Nah, star key ini adalah nah ini star key. Harap dipahami ya. Ini adalah isinya ya. Jadi kita harus mengetahui antara alamat dan eh, isinya gitu. Jadi kita terbiasa harus membiasakan diri menggunakan A alamatnya berapa pakai ampersand atau dan. P itu kan sebuah pointer. Kalau ingin mengetahui isinya ya harus ada bintangnya begini. Jadi begitu ya. Oke, clear. Nah, sekarang kita coba pada variabel yang lebih besar lagi yaitu unsigned integer 16. Kita coba pada variabel yang lebih besar. Kalau tadi char itu cuma 8 bit, tapi kalau unsigned integer 16 ini 16 bit ya atau 2 byte. Nah, 2 byte karena 2 byte saya nggak ingin menggunakan 8 bit aja, tapi saya ingin yang lebih gede ya. Anggaplah 25 AB gitu ya. Ini kan 1 byte, ini 1 byte. Jadi eh, pada video ya, di video ini itu kan tadi kan kita telah mendengarkan penjelasannya, cara pembacaan heksadesimal. Ini 4 bit, ini 4 bit ya. Ini 4 bit, ini 4 bit, ini 4 bit, ini 4 bit. Oke, gitu ya. Nah, sudah? Nah, sekarang bagaimana sih ini ya? Kita coba kita jalankan ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa A itu 9643 ini secara desimal. Tapi sebenarnya realitasnya ya, realitasnya bahwa A itu adalah 25 AB. Lah, ini kenapa kok 25-nya di sini baru kemudian AB ya? Ya, nggak masalah ya. Jadi tadi kan kita telah melihat apa itu little endian and big endian gitu. Yang pasti ya, yang pasti bahwa karena ini adalah unsigned integer, dia pasti 16 bit. Ya, 16 bit itu 16 bit sama dengan 2 byte ya. Oke ya. Hexa itu kan 4 bit. Berarti 4 hexa. Oke ya, 4 hexa. 4 hexa berarti ini 1 A ya, 2 B, kemudian satu lagi 2 5. Jadi ada 4 hexa, kode heksadesimal. Oke, clear ya. Nah, ini bagaimanakah seandainya ya ini sudah ada isinya ya. Jadi ini isinya adalah 2 byte. Jadi kita harus mengetahui bahwa di dalam memori ya, di dalam memori itu terkandung satuan-satuan byte. Sebagai seorang programmer kita wajib memahami ini. Oke, bagaimana kalau seandainya ya ini saya paksakan untuk masuk ke tipe data yang lebih kecil ya. Misalkan unsigned atau integer 8 ya.
sama dengan X misalkan. Jadi saya paksakan begitu. X sama dengan A, boleh seperti ini. Boleh juga X sama dengan pointer P, ya. Boleh juga X sama dengan pointer-pointer Q, ya. Berarti ini kan eh, pointer yang menuju ke siapa? Menuju ke A, ya. Nah ini pointer yang menuju ke mana? Pointer yang menuju ke pointernya lagi gitu ya. Jadi alamatnya alamat. Ini kan isinya alamatnya A gitu ya. Tapi kalau saya kasih bintang berarti isinya alamat A. Apa? Ya, isinya alamat A ya ini gitu ya. Oke ya. Nah, ini saya paksa lebih kecil. Nah, nanti X itu isinya bagaimana gitu ya. Ini agak agak sedikit lebih dalam dikit ya. Nah, kita lihat di sini bahwa eh, berapakah isinya X? Nah, isinya X adalah yaitu A, B saja. Kita lihat ya. Jadi X isinya hanya A, B aja. Di manakah 25-nya? Sudah nggak ada ya. Karena apa? 16 bit dipaksakan ke 8 bit. Ya hanya diambil yang belakangnya aja. Gitu ya. Nah, silakan Anda mencoba otak-atik mengenai pointer ini ya. Pointer yang menuju ke alamat yang lain ya. Jadi ini pointer mengenai pointer. Nah, Nah, pointer itu harus harus sama gitu ya. Apa harus sama ukurannya gitu ya. Jadi sebagai misal seperti ini. eh X, maaf ya, saya bikin pointer pointer katakanlah pointer Y ya, pointer Y. Kalau seperti ini itu nggak masalah sebenarnya ya, nggak masalah. Jadi Y sama dengan alamatnya A, alamatnya X. It's okay ya, nggak masalah, no problem. Tidak ada yang error ya. Sehingga dari sini pun juga kita bisa mengetahui ya, isinya X itu apa. Nah itu sama ya, isinya X. eh, Kok isinya X ya? Isinya Y ya, maaf isinya Y. Oke ya, isinya Y, yaitu 171 sama ya dengan ini. Secara desimal ini ya, satu jasa secara desimal. Oke ya. Jadi ini, tapi nggak boleh itu kalau ini yang hati-hati ya, harap hati-hati. Itu kalau misalkan pointernya itu 16, ini nggak boleh. Jadi dia mengacu pada X, ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Nah ya, khusus untuk pointer itu harus sama. Jadi kedua sisi harus sama. Jadi nggak boleh di casting, nggak ada alamat di casting nggak boleh. Kalau isi di casting masih bisa. Casting itu artinya pemotongan gitu ya, pemotongan cuma AB aja itu namanya casting. Karena apa? Kenapa kok dipotong? Karena ini kan 16 bit. Ya, jadi dipotong jadi dua aja, 16 dibagi 2, 88. Ambil yang terakhir aja. Oke.